Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah, bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya Sabrina Safitri dengan NIM 104190032 dari kelas HES 5B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai MK Etika Bisnis Islam. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Cynthia sebagai dosen pengampu. Baiklah, langsung saja materi yang pertama, yaitu landasan filosofis dan implikasi bisnis dalam konsep Al-Quran dan Hadis. Landasan filosofis etika dalam Islam mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di samping itu, etika dan Islam ini mengacu pada hasil kajian filosofis para mujtahid yang terbimbing kemakfiratannya dan kesalihannya. Dengan kata lain, dalam bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang dijamin kebenarannya secara ilmiah, maka ia dijadikan landasan kehidupan pribadi dalam hubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, etika merupakan cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik buruk dari perilaku manusia yang dilakukan dengan kesadaran berdasarkan pertimbangan naluri dan akal. Hal ini mengingat karena persoalan etika merupakan persoalan yang terkait dengan eksistensi manusia terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain dalam konteks hubungan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama. Ada dua sumber yang akan digunakan sebagai panduan etika bisnis dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW mengatakan, terjemahannya yaitu, aku tinggalkan saya dua hal, Anda tidak akan hilang selamanya selama Anda tetap dengan bahwa posisi kedua kitab Allah dan sunnah nabinya. Selanjutnya yaitu pengertian etos kerja. Etos kerja adalah refleksi sikap hidup seseorang yang mendasar dalam menghadapi kerja. Etos yang berarti sikap adalah aspek perilaku yang biasanya dinyatakan dalam bentuk respon positif atau negatif. Louis Thurston dan Charles Osgood sebagaimana dikutip Saifuddin Anwar mengatakan bahwa sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau penilaian atau reaksi perasaan. Selanjutnya yaitu anjuran bekerja keras. Manusia sangat dianjurkan untuk mencari rezeki karena setiap manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya dengan cara bekerja. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pengertian bekerja bukan hanya melakukan aktivitas di dalam suatu industri, pemerintahan maupun perusahaan, tetapi melakukan aktivitas bisnis pun juga termasuk bekerja. Karena bekerja merupakan kewajiban, maka tak heran jika Umar bin Khattab pernah menghalau orang yang berada di masjid agar keluar untuk mencari nafkah. Umar tak suka melihat orang yang pada siang hari tanpa asik duduk di masjid sementara sang mentari sudah terpancar bersinar. Akan tetapi perlu diingat bahwa yang dimaksud dalam hadis-hadis tersebut adalah orang-orang yang bekerja sesuai dengan ajaran Islam, bekerja pada jalur halal dan bukan bekerja dengan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Selanjutnya yaitu etos kerja Qur'ani. Etos kerja adalah motor penggerak produktivitas. Islam mengajarkan pada umatnya mau bekerja keras untuk mengubah nasibnya sendiri, berlaku jujur dalam berbisnis, mencari usaha dari tangannya sendiri, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan ada ayat Al-Quran yang secara khusus menggunakan bahasa untung rugi. Misalnya ini pada surah Al-Ashr. Selanjutnya yaitu konsep dasar kewirausahaan. Kewirausahaan ini dapat diartikan sebagai suatu pengambilan resiko untuk menjalankan suatu usaha sendiri
dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi lebih besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan-tantangan persaingan. Selanjutnya yaitu keuntungan dan etika. Prinsip bisnis yang utama dalam ekonomi kapasitas adalah meraih laba atau profit yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Meraih laba atau keuntungan ini merupakan tujuan dari bisnis itu sendiri, sekaligus merupakan cerminan pertumbuhan harta. Keuntungan akan muncul manakala proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam aksi-aksi bisnis dijalankan. Proses pemutaran modal yang dijalankan dengan tepat dan benar akan dapat merealisasikan peranannya dalam aktivitas ekonomi. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian produksi dalam Islam. Pada masa Rasulullah SAW, orang-orang biasa memproduksi barang dan beliau pun mendiamkan aktivitas mereka sehingga diamnya beliau menunjukkan adanya pengakuan atau takrir beliau terhadap aktivitas berproduksi mereka. Status takrir dan perbuatan Rasul itu sama dengan sabda beliau yang artinya sama-sama merupakan dalil syara. Pada sisi yang sama, dinyatakan kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi ini diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat atau utility, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Perusahaan selalu diasumsikan untuk memaksimumkan keuntungan dalam memproduksi.